Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nelly Astuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi pada virtual Zoom sore hari ini. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Nazifah Hanifah selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membantu jalannya presentasi pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri atas Fajrin Hana Hamidah, Herma Zulianti, Indah Aprilia Akmal, Novita Sari, dan Sofi Cahya Fitri. Pada sore hari ini, kelompok 6 akan membahas mengenai masalah-masalah global dalam pembelajaran IPSSD. Kepada rekan-rekan kelompok yang akan mempresentasikan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai global. Global artinya seluas dunia atau worldwide. Sedangkan dalam prosesnya disebut dengan globalisasi. Serta pilar penyelenggaranya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini dengan merujuk pada 4 pilar tersebut akan mendapatkan rumusan baru dalam pelaksanaannya melalui learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live. Nah, jadi di sini nantinya kita akan membahas mengenai apa itu masalah global yang. Nah, di sini masalah global itu merupakan suatu kondisi di mana masyarakat, wilayah maupun negara itu nantinya akan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya, baik pada bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Lalu, mengapa sih masalah global ini dimasukkan dalam pembelajaran IPS SD? Karena hal ini nantinya penting sekali untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS SD, agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik dengan segala indikator yang melekat. Lalu, pembelajaran IPS SD itu secara terpadu harus mencakupi pada aspek isu global dan juga masalah global. Tadi kan sudah dibahas mengenai isu global oleh kelompok penyaji. Isu global ini merupakan suatu peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Nah, isu global ini di dalamnya nantinya pada setiap peristiwa atau wacana nanti ini perhatian masyarakat global itu tersita. Lalu bagaimana cara masyarakat itu nantinya merespon masalah atau isu tersebut. Nah, salah satunya itu ditentukan oleh adanya kuat pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Sedangkan masalah global ini merupakan suatu kondisi perubahan sosial di mana masyarakat, wilayah, dan negara terkoneksi satu sama lain, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Pengajaran IPS SD ini nantinya bersumber dari masyarakat yang meliputi mengenai pertumbuhan, perkembangan, serta kemajuan kehidupan termasuk di dalamnya segala aspek dengan permasalahannya. Dengan demikian, pengajaran IPS SD ini nanti tidak akan kehabisan materi untuk dibahas dan dipermasalahkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Baik, materi berikutnya yaitu tentang masalah-masalah global. Ada banyak sekali masalah global. Yang pertama itu tentang penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana sebagai upaya dalam mengatasi masalahnya bukan lagi hanya dialami oleh kelompok masyarakat tertentu dan negara-negara tertentu, melainkan telah menjadi masalah yang dirasakan, disadari, serta dialami oleh negara-negara di seluruh dunia.
Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pertumbuhan serta kebutuhannya yang terbatas. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat menyeimbangkan dan menanggulanginya termasuk program keluarga berencana masih belum berhasil. Program ini bahkan hanya bergerak untuk membatasi tingginya pertumbuhan penduduk masih mengalami hambatan, baik psikologi, sosial, budaya, maupun ekonomi. Berikutnya yaitu masalah tentang pembangunan. Sebagai suatu konsep, pembangunan itu merupakan upaya terencana untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, untuk kebanyakan negara-negara yang miskin di dunia menjadi masalah. Masyarakat dan negara-negara yang miskin yang seharusnya melakukan pembangunan untuk menuntaskan diri dari kemiskinan justru tidak mampu melaksanakannya. Pembangunan sebagai suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pengkajian, uji kelayakan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi, itu memerlukan sumber daya yang handal, dana yang mendukung, serta suasana yang kondusif. Selanjutnya itu masalah tentang HAM atau hak asasi manusia. HAM merupakan hal yang melekat pada setiap diri manusia, baik secara individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara-negara dan warga dunia. Namun di sini kita perlu mempertanyakan kembali, mengapa HAM yang melekat pada diri setiap orang itu menjadi masalah, bukan menjadi masalah global. Persoalan terletak pada penyelenggaraan yang terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan yang berkuasa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu D, migrasi. Migrasi yaitu sebagai suatu gerak pindah penduduk yang tidak meliputi emigrasi. Emigrasi itu ialah perpindahan penduduk menuju negara lain yang akan menetap di negara baru. Nah, yang selanjutnya yaitu imigrasi. Imigrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke dalam negeri tertentu yang diperkirakan akan menetap di negeri yang terakhir. Yang terakhir yaitu ada pengungsian. Pengungsian itu berpindah negara lain karena faktor tertentu yang mendesak. Nah, orang-orang yang berpindah akan membawa masalah, yaitu masalah ekonomi, masalah politik, yang meliputi perang saudara dan perbedaan ideologi. Selanjutnya yaitu E, kepemilikan bersama secara global. Tiap kawasan dengan kawasan lain terdapat apa yang telah ditetapkan sebagai batas wilayah, yaitu darat, perairan, dan udara. Namun dalam konteks dunia atau konteks global, khususnya yang berkenaan dengan samudra dan udara terbuka, merupakan milik seluruh umat manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Pada kenyataannya, baik samudra luas, terbuka, dan angkasa luas yang tidak bertuan itu menjadi sengketa yang dapat menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, hal yang sesungguhnya menjadi milik bersama umat manusia yang tidak dapat diklaim oleh pihak manapun dan harus diatur bersama secara global oleh hukum internasional. Materi selanjutnya saya serahkan kepada yang lain. Oke, materi selanjutnya yaitu lingkungan hidup dan sumber daya. Dapat diketahui lingkungan hidup bagi manusia itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya terdapat manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 halaman 3, sumber daya dapat diartikan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu, benda atau fenomena yang sama dapat kita sebut sebagai lingkungan dan dapat pula kita nyatakan sebagai sumber daya. Sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk manusia dengan segala kebutuhannya, lingkungan sebagai sumber daya secara alamiah tidak dapat lagi menjamin kehidupan manusia tanpa penerapan dan pemanfaatan iptek.
Nah, penerapan dan pemanfaatan iptek tersebut bermata dua atau dilematis yang secara positif mendatangkan rahmat dalam arti meningkatkan kesejahteraan manusia dan membawa dampak negatif dalam bentuk masalah lingkungan seperti pencemaran, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu kelaparan dan bahan pangan. Dapat diketahui, kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan itu merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik lokal, regional, maupun global. Nah, bertolak dari pertumbuhan penduduk dunia yang tidak akan berhenti meskipun di berbagai kawasan tingkat rata-ratanya sudah sangat menurun, bahkan ada yang menerapkan konsep pertumbuhan nol. Dapat dilihat dalam perhitungan dan proyeksi Population Reference Bureau, penduduk dunia pada tahun 1997 itu jumlahnya 5,840 miliar. Tahun 2010 jumlahnya 6,894 miliar dan pada tahun 2025 yang akan mendatang akan mencapai 8,036 miliar. Nah, dengan jumlah penduduk dunia yang terus meningkat seperti ini, maka sudah pasti diikuti oleh pertumbuhan kebutuhan hidupnya, paling tidak kebutuhan pangan. Oleh karena itu, peningkatan produk pangan, khususnya produksi pertanian bahan pangan, itu telah menjadi tuntutan, sehingga segala metode, pendekatan, teknik, dan teknologi telah diterapkan pada bidang pertanian dalam upaya untuk meningkatkan produksi bahan pangan, baik pada tingkat lokal, regional, bahkan global atau dunia. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perdamaian dan keamanan. Jadi, perdamaian dan keamanan itu adalah dua aspek sosial psikologis yang sangat dasar serta didampakkan oleh tiap individu umat manusia. Namun dengan demikian, sangat sulit untuk dapat realisasikan secara wajar dalam kehidupan. Kita dapat menghayati apa yang terungkap dalam pepatah, lain di bibir, lain di hati. Apa yang menjadi perbincangan tentang perdamaian berbeda dengan kenyataan. Perlombaan senjata dan mempersenjatai diri adalah dalil senjata untuk perdamaian yang tidak hanya dilakukan oleh negara-negara adik kuasa, juga yaitu negara-negara kecil yang merupakan petunjuk untuk perdamaian itu sendiri. Nah, kita ini dapat menyimak dan menghayati dari contoh perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa lalu. Nah, mereka ini antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa lalu, antara Amerika Serikat dengan Iran masa kini, dan antara India dan Pakistan. Selanjutnya, oleh karena itu, keamanan kedamaian sukar terrealisasi bahkan lebih merupakan kerawanan global yang sewaktu-waktu dapat meletus yang tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang bersangkutan, melainkan juga oleh negara-negara dunia yang lain. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai prasangka dan diskriminasi. Jadi masalah prasangka dan diskriminasi ini merupakan aspek-aspek etnis, kesukuan, ras, kelas, jenis, dan kelamin atau gender, agama, ekonomi, dan politik. Atau secara ilmiah ini, di alam raya termasuk di dalam biosfer tempat kita hidup ini berbeda secara keanekaragaman yang merupakan hal wajar. Oleh karena itu, kemajemukan tersebut harus kita terima, bahkan harus kita syukuri perbedaan agama, bahkan kemajemukan tersebut yang secara alamiah menjadi dasar keseimbangan dan keserasian. Namun demikian dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik menjadi sumber keresahan, kesenjangan, bahkan masalah. Mungkin cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah mempresentasikan materinya. Sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Kepada rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Saudari Siska. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siska Wulandari, NPM 20113053001. Di sini saya akan bertanya pada proses pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar
Dalam lingkup perspektif global, media pembelajaran apa saja yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kembali kepada rekan-rekan yang lain. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Moderator izin bertanya. Ya, silakan Saudari Jessica. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jessica Rindiani, NPM 201305321. Jadi pertanyaannya, mengapa dalam pembelajaran IPS SD perlu berkaitan dengan masalah-masalah global? Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Jessica atas pertanyaannya. Saya masih membuka satu pertanyaan lagi. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Moderator izin bertanya. Silakan Saudari Faula. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Faula Firmayasari, NPM 2013-053556. Izin bertanya, pada abad 21 ini melalui risalah yang diterbitkan pada tahun 2001, dalam risalahnya tersebut ditegaskan bahwa pendidikan IPS perlu dikaji secara akademis. Nah, mengapa hal tersebut diperlukan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya pada sore hari ini. Kepada rekan-rekan kelompok 6 yang ingin menjawab pertanyaan, saya persilahkan. Baik, moderator izin bertanya. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siska Wulandari. Yang pertanyaannya itu adalah, pada proses pembelajaran IPS di tingkat SD, dalam kehidupan perspektif global, media pembelajaran apa saja yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi media pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan pada proses pembelajaran tingkat IPS SD yaitu melalui media video yang merupakan media pembelajaran yang paling tepat dan akurat dalam penyampaian pesan yang sangat membantu pemahaman peserta didik. Dengan adanya media video ini, peserta didik ini akan lebih paham dengan materi yang disampaikan pendidik melalui tayangan film yang diputar. Sebab pada kenyataannya peserta didik ini memiliki minat yang lebih dalam memperhatikan video daripada sekitarnya, yaitu terusus saat guru menjelaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Siska. Apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Baik, moderator, jawaban dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada rekan-rekan yang lain. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Siska? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kepada rekan kelompok 6, saya persilahkan. Moderator izin menjawab. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jessica, yaitu mengapa dalam pembelajaran IPS SD perlu berkaitan dengan masalah-masalah global. Jadi, isu global itu penting dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS, karena tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik dengan segala indikator yang melekat. Peserta didik harus melek atau paham isu yang berkembang di level global, nasional, lokal, dan keterkaitan serta pengaruh dari isu-isu tersebut. Dengan demikian, dosen atau guru pendidikan IPS harus mampu mengelola isu global tersebut menjadi sumber belajar. Ada banyak isu global yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran pendidikan IPS, di antaranya isu kesehatan, ekonomi, masalah keamanan, peran ideologi, hak asasi manusia, kemiskinan, lingkungan hidup, peredaran narkotika, perbudakan, dan terorisme. Nah, paparan ini hanya akan membahas isu kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme tanpa bermaksud
mengurangi pentingnya isu yang lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Jessica. Apakah jawaban dari kelompok 6 sudah dapat dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali kepada rekan-rekan yang lain. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, kita berlanjut ke pertanyaan yang terakhir kepada kelompok 6. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Moderator izin menjawab. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Paula, yaitu pertanyaannya, pada abad 21 ini melalui risalah yang diterbitkan tahun 2001, dalam risalah tersebut ditegaskan bahwa pendidikan IPS perlu dikaji secara akademis. Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, karena fungsi pendidikan IPS dan unsur ilmu pendidikan yang harus menjadi mitra ilmu-ilmu sosial dalam membangun disiplin pendidikan IPS secara interdisipliner. Karena ruang lingkup pendidikan IPS menyangkut kegiatan dasar manusia, maka bahannya bukan hanya mencakup ilmu-ilmu sosial dan humaniora, melainkan juga segala gerak kegiatan dasar manusia seperti agama, sains, teknologi, seni, dan sebagainya yang bisa memperkaya pendidikan IPS. Meskipun diakui tidak mudah karena adanya hambatan keahlian, administrasi, penelitian, semangat ilmiah, dinamika masyarakat, dan hambatan globalisasi, secara kelembagaan, kurikulum dengan deretan mata kuliah pada fakultas, jurusan, dan program studi yang bersentuhan dengan pendidikan IPS harus disesuaikan dengan tantangan global. Jangan sampai topik-topik tentang isu global dilewatkan pembahasannya dalam kurikulum, karena pendidikan IPS itu mengkaji fenomena sosial melalui pendekatan lintas bidang ilmu sosial, humaniora, atau interdisipliner. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Paula. Apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Jawaban dapat saya pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada rekan-rekan yang lain. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak, langsung saja kita tutup presentasi pada sore hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.